Soal nomor 6 latihan 52. Di sini ada irisan kerucut. Misalkan terdapat suatu kerucut dengan jari-jari R cm dan panjang T cm. Mungkin di sini bukan panjang ya. Di sini mungkin adalah tinggi. Dan sekarang kemudian kerucut tersebut dijadikan irisan kerucut dengan memotong kerucut tersebut menjadi dua bagian dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan kerucut. Jadi yang ditanyakan hanya yang bagian ini saja. Jadi yang ditanyakan adalah hanya irisannya saja. Jadi berbeda dengan mencari LSP. Kalau untuk mencari LSP ya dari setengah kerucut yang di sini LSP-nya itu berarti di sini luas dari setengah selimut ya. Nah, ditambah setengah dari luas ya, setengah dari luas lingkaran yang bawahnya sebagai alas nih, yang bawahnya sebagai alas, dan ditambah dengan luas segitiga yang diarsir. Nah, yang ini luas segitiga. Dan di sini karena yang ditanyakan adalah rumus untuk menghitung luas irisan, jadi letaknya pada bagian ini yang diarsir. Jadi sama dengan luas segitiga. Sama dengan luas segitiga. Dan perhatikan gambarnya, kalau kita perhatikan gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini jari-jarinya adalah R. Kalau dari sini sampai ke sini berarti diameter berarti 2R. Jadi sama posisinya dengan yang di sini ya. Jadi yang ini adalah 2R dan ini adalah tingginya. Jadi tingginya. Berarti untuk luas segitiga di sini sama dengan setengah alas kali tinggi bagi 2. Setengah alasnya adalah 2R dan tingginya T. Jadi ini bisa kita coret. Jadi nah ini rumusnya R kali T. Nah, R kali T. Jadi kalau ditanyakan nanti LSP-nya, LSP dari setengah kerucut di sini, jadi tinggal masukkan saja luas setengah selimut. Jadi setengah kali luas selimut adalah VRS ya, PRS ditambah setengah dari luas lingkaran itu adalah VR kuadrat, setengah VR kuadrat, dan ditambah di sini nanti tinggal dikalikan dengan R kali T. Nah, jadi seperti ini untuk pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 7. Analisis kesalahan. Budi menghitung volume kerucut dengan diameter. Di sini kita ketahui diameter sama dengan 10 cm. Maka jari-jarinya adalah 5 cm. Dan tingginya adalah 12 cm. Pertanyaannya, tentukan kesalahan yang dilakukan oleh Budi. Sekarang sebelum kita menganalisis bagian di sini, kita perlu ketahui untuk volume kerucut di sini adalah 1/3 kali luas alas. Luas alasnya berbentuk lingkaran kalikan dengan tinggi. Jadi sama dengan 1/3 luas lingkaran itu adalah VR kuadrat dikalikan dengan tinggi. Nah, seperti ini. Sekarang perhatikan yang kita pakai, yang Budi pakai ya, maksudnya yang Budi pakai di sini. Rumus dari Budi kita tulis dulu di sini. Bentuk penyelesaian oleh Budi adalah pi sama dengan 1/3 12 kuadrat dikalikan dengan 10. Kalikan dengan 10 hasilnya adalah 480. Ini kalau dilihat dari perhitungan bisa jadi betul ya. Tapi perhatikan dari rumusnya. Rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat kali T. R kuadrat kali T. Di sini yang T-nya itu adalah 12. Di sini Budi langsung dikuadratkan yang 12-nya. Jadi rumus yang Budi seperti ini. Jadi 1/3 12 itu adalah T, jadi kita ganti dengan T kuadrat, dan yang 10 itu adalah diameter. Nah, jadi jelas di sini perbedaannya antara volume kerucut yang benar dengan volume kerucut yang dipakai oleh Budi itu yang Budi salah ya. Kesalahan pertama Budi ya, kesalahan pertama di sini. Nah, kesalahan pertama 1. Nah, Budi menggunakan T ya. Menggunakan T terus dikuadratkan. Nah, yang ini yang salah. Yang harus dikuadratkan itu adalah jari-jari. Terus kedua, Budi menggunakan diameter. Yang kedua menggunakan diameter.
Ini yang salah. Yang seharusnya kita gunakan adalah rumus luas lingkaran, ya. Yang seharusnya kita gunakan rumus luas lingkaran. Kalau di sini yang digunakan adalah diameter. Jadi kesalahannya itu untuk soal nomor 7. Soal nomor 8, dari kertas karton ukuran 1 x 1 meter, Lisa akan membuat jaring-jaring kerucut. Jadi yang pertama, di sini diketahui luas karton ya. Luas karton itu adalah 1 meter kalikan dengan 1 meter. Hasilnya adalah 1 meter persegi. Ini 1 meter persegi. Atau kalau dibuat ke dalam sentimeter persegi, tinggal dikali 10.000. Jadi 10.000 cm persegi. Dan sekarang untuk pertanyaan A, apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R-nya 40 dan T-nya 30? Kemukakan alasan. Jadi alasannya seperti ini. Kalau nilai LSP yang dibuat oleh Lisa nilainya lebih besar dari luas karton, maka nanti jawabannya salah ya. Berarti salah. Tidak boleh melebihi dari 10.000 cm persegi. Jadi harus lebih kecil. Dan untuk LSP dari kerucut di sini adalah, kita sudah tahu rumusnya VR R ditambah S. Di sini yang sudah diketahui dari soal itu adalah R-nya untuk yang bagian A adalah 40 cm dan T-nya adalah 30 cm. Jadi sekarang yang kita cari adalah nilai S-nya terlebih dahulu. Perhatikan segitiga seperti ini. Ini adalah kerucut dari tampak samping. Di sini jari-jarinya adalah 40, kita tulis di sini 40 dan tingginya adalah 30. Nah, ini gambarnya bukan seperti ini ya, harusnya jadi seperti ini nih. Ini kerucutnya, nah kerucut tumpul kayak gini. Yang ini 30, yang di sini 40. Berarti yang ditanyakan ini. Nah, yang ditanyakan ini. Untuk mencari S di sini kita gunakan Pitagoras ya. Kita gunakan Pitagoras supaya gampang. Nolnya kita hilangkan dulu. Pitagoras dari 3 kuadrat dengan 4 kuadrat. Yaitu 16 ditambah 9 25, jadi yang ini berarti 2500 ya. Jadi 50 S-nya. Nah, kita dapatkan S-nya 50, kita masukkan ke sini. Pi R-nya adalah 40. Di sini 40 ditambah 50. Jadi sama dengan ini 40 kita tulis dulu di luar, jadi 40 pi 50 tambah 40 adalah 90. Sama dengan 9 kali 4 36 ya. 36 kasih 02 kasih pi. Nah, ini LSP-nya. Sekarang kalau kita buat ke dalam bentuk pi-nya, kita ganti dengan 3,14. Kita ganti ya seperti ini. Jadi di sini bisa kita tulis 3600 dikalikan dengan 3,14. Seperti ini. Jadi kita hitung ya. 3.600 dikalikan dengan 3,14, maka hasilnya adalah 11.304. Hasilnya adalah 11.304 cm persegi. Sedangkan yang tersedia di sini adalah 10 meter persegi. Berarti untuk yang bagian A di sini siapa yang bikinnya itu di sini dari kertas? Lisa ya. Untuk yang di A di sini Lisa tidak bisa membuat jaring-jaringnya gitu ya. Lisa tidak bisa membuat jaring-jaring dengan ukuran seperti itu. Alasannya adalah melebihi dari 10.000 cm persegi. Sekarang untuk yang bagian B, kalau jari-jarinya 30, T-nya adalah 40, maka masih sama ya, S-nya kita dapatkan 50. Jadi kita tulis langsung LSP yaitu PR R ditambah S. Pi-nya R-nya berapa di sini tadi 30. Di sini 30 berarti ditambah S-nya adalah 50. Nah, seperti ini. Berarti yang ini sedikit berkurang ya. Yang ini menjadi 30 pi, yang di sini adalah 80. 30 tambah 50 80. Sekarang kita kalikan 30 kali 80 yaitu 2400 pi. Sekarang kalau kita pi-nya kita tulis menjadi 3,14, berarti yang ini LSP di sini kita dapatkan 2400 dikalikan dengan 3,14. Jadi kalau kita hitung
2400 dikalikan dengan 3,14, maka hasilnya adalah 7536 cm persegi. Maka untuk settingan jaring-jaring yang kedua ini Lisa bisa membuatnya ya. Lisa bisa membuatnya untuk jaring-jaring yang kedua. Alasannya karena LSP jaring-jaring dengan ukuran R30 dan T40 menghasilkan nilai yang lebih kecil dari luas karton ya, lebih kecil dari luas karton. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 8.